Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita bakal bahas sebuah TWS dari Sunpit. Ini merupakan Sunpit H2 atau H2, merupakan flagship TWS dari Sunpit yang walaupun flagship ya, harganya masih bisa dibilang terjangkau karena masih di bawah 1 juta. Untuk harga resminya ini Rp650.000 dan ini merupakan generasi paling akhir dari Sunpit H series. Kalau kita bisa lihat sejarahnya, untuk Sunpit sendiri udah pernah mengeluarkan Sunpit H1 dan itu sukses di pasaran karena emang dari segi suara yang ditawarkan tuh bagus banget dan dari segi harganya masih bisa dibilang terjangkau. Lalu apakah Sunpit H2 ini mengalami upgradement yang signifikan dan apakah dengan harga yang ditawarkan ini, harga resminya Rp650.000, itu worth it untuk dibeli? Kita bakal bahas di dalam video ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, yang aku mau tekanin dulu bahwa untuk pembahasan TWS kali ini aku sudut pandangnya dari orang awam ya. Jadi semoga informasi yang akan aku kasih ini bisa membantu buat kalian yang emang awam di bidang TWS dan pengen beli TWS tapi informasinya tuh langsung to the point, nggak yang super ribet dan membingungkan ya untuk sebagian orang. So kita langsung aja bahas. Dari segi boxnya sendiri ini simple ya, tapi dari segi looknya ini kerasa premium untuk harga yang ditawarkan. Dan dari spesifikasi singkatnya ini ada di sini bahwa untuk TWS ini adalah mendukung adanya hybrid dual driver. Dia pakai Qualcomm QCC 3040 dan juga Qualcomm aptX yang adaptif ya. Jadi harusnya dari segi suara bass dan juga suara treble-nya itu sama-sama bagus, sama-sama keluar. Karena kalau biasanya TWS murah dan pakai driver satu itu biasanya treble-nya kalah ataupun sebaliknya. So untuk di dalamnya sendiri kita mendapatkan TWS-nya tentunya kayak gini ya. Kemudian kita dapat adanya ear tip ini yang small, large dan medium. Kemudian ini ada USB Type C cable. Selanjutnya ini juga ada panduan singkatnya dan juga buku garansi dari Sunpit Indonesia. So itu aja yang kita dapetin di dalam boxnya. Kemudian selanjutnya kita bakal bahas dari segi TWS-nya, dari segi build quality-nya. Dari model case-nya sendiri ini terbuat dari full plastik, tapi pastinya lebih solid dibandingkan dengan yang Sunpit True R2 ini. Rasanya plastik banget. Walaupun ini plastik, dari segi looknya ini lebih premium dan lebih dewasa aja dari segi modelnya. Dan kalau di Sunpit True R2 tuh rasanya kayak oblak gitu, di H2 ini udah nggak ada lagi feel yang murah kayak di True R2. Kemudian dari segi TWS-nya sendiri modelnya ini masih sama, yang ada batangnya kayak gini. Dan ini merupakan TWS yang dengan seri in-ear ya. Jadi ini cocok buat kalian yang pengen punya TWS tapi bisa meminimalisir noise dari luar. Ini cocok buat kalian. Dan bagusnya dari TWS in-ear H2 ini adalah dia tuh nggak terlalu bikin budek. Jadi kita masih bisa dikit-dikit denger lah apa yang ada di sekitar kita. Kemudian yang bagus lagi dari TWS ini, walaupun dia tuh dari segi dimensinya kelihatannya tuh gede ya kayak gini, tapi dia tuh bobotnya hanya 4,8 gram aja. Jadi dipakai lama pun ini masih enak banget. Aku biasa pakai gym 1-2 jam masih nyaman, nggak ada feel mual sama sekali. Kemudian dari segi bentuknya juga ini yang pakai batang kayak gini ya, aku lebih prefer TWS yang kayak gini, lebih enak aja kalau dipakai. Dan dari segi modelnya juga ini cakep banget. Seperti yang udah aku sebutin tadi, ini warnanya silver yang gelap, jadi kelihatannya lebih premium, apalagi dengan adanya logo Sunpit yang berbeda dengan seri Sunpit lainnya. Dan ini satu-satunya yang logonya berwarna gold kayak gini. Jadi ini bisa menandakan bahwa ini adalah seri flagship dari Sunpit. Kemudian selanjutnya kita bakal bahas dari segi kualitas suara yang dihasilkan. Untuk suaranya sendiri aku bisa bilang TWS ini karakternya lebih ke bass dan warm karakter suaranya. Kalau misalkan kalian mau denger musik-musik EDM, musik-musik DJ dan lain sebagainya, ini tuh enak banget guys. Karakter bassnya tuh deep tapi nggak terlalu yang lebay. Aku pernah pegang yang seri Sunpit H1, karakter bassnya itu terlalu kenceng.
Jadi kalau dipakai dalam jangka waktu lama tuh kayak kurang nyaman aja. Kalau yang H2 ini walaupun dari segi bassnya tuh lebih kurang ya dibandingkan dengan seri H1, tapi karakternya lebih dewasa dan lebih bisa dibilang proper untuk bassnya. Jadi bassnya masih dapat tapi dengan kapasitas yang nggak terlalu over. Nah dengan begitu dari segi clarity-nya ini lebih bagus dibandingkan dengan H1. Apalagi yang udah aku jelasin di awal tadi, dia tuh punya dual driver. Jadi dengan adanya dual driver tersebut ini bisa menonjolkan adanya clarity yang bagus dibandingkan dengan bass yang bagus. Biasanya kalau TWS murah untuk drivernya hanya satu, itu biasanya ada yang kalah entah di bagian clarity-nya ataupun di bagian bassnya. Dan untuk overall dari harga yang ditawarkan 650 ini aku bisa bilang salah satu sound quality yang terbaik untuk harga yang ditawarkan. Dan yang bagus dari TWS ini tuh kalau misalkan kita mau dengerin musik-musik kayak contohnya musik pop, musik akustik, ini clarity-nya tuh jernih banget guys. Jadi aku sering kali bilang bahwa oh kok kayak TWS-nya tuh lebih prefer ke treble ya, nggak ke bass ya. Tapi kalau misalkan kita mau dengerin yang musik-musik IDM, itu langsung kerasa banget bassnya. Kemudian selanjutnya adalah untuk fitur-fiturnya sendiri, Suppress ini masih kurang fitur ya, masih nggak kayak yang seri-seri adiknya. Seperti contohnya di True Air yang 3 terbaru itu ada otomatis kalau misalkan kita lepas TWS-nya dari kuping dia akan pause otomatis. Kalau yang H2 ini surprisingly belum ada fitur kayak gitu ya. Jadi itu fitur basic yang surprisingly belum ada di TWS flagshipnya Sunpit. Kemudian dari segi kenyamanan sendiri ini menurut aku bisa dibilang salah satu in-ear yang paling nyaman yang pernah aku pakai. Walaupun nggak bisa dibandingkan dengan yang seri yang semi in-ear kayak gini ya. Ini tuh udah juaranya lah kalau masalah kenyamanan untuk dipakai lama. Tapi karena ini beratnya tuh ringan, hanya 4,8 gram aja, ini juga masih enak untuk dipakai, apalagi ini nggak bikin budek kuping kita. Kemudian dari segi baterainya bagaimana? Nah, surprisingly ini baterainya di downgrade guys. Kalau sebelumnya tuh dari charging case-nya semuanya itu sampai 30 jam. Ini cuma bertahan 20 jaman. Tapi untuk pemakaian harian pun nggak sampai segitu ya. Dan kemudian untuk bagian TW-nya sendiri ini bisa sampai 5 jam. Ini downgrade dari sebelumnya di H1 itu bisa sampai 7 jam hingga 8 jam. Tapi nggak perlu khawatir dari pengecasannya, ini udah Type C dan bisa ngecas full dalam jangka waktu 45 menit sampai 2 jam. Untuk hal yang bagus selanjutnya dari TWS ini adalah dia tuh bukan salah satu ya, dia malah yang terbaik untuk urusan mikrofonnya. Untuk merek Sunpit ini juga banyak dibahas oleh reviewer karena suaranya tuh jernih untuk nelpon dan lebih kencang dibandingkan dengan varian-varian lainnya. Ya wajar aja karena dia tuh punya 6 mikrofon di TWS-nya. Mungkin itu aja ya untuk konklusinya. Aku recommended TWS ini buat kalian. Kalau kalian pernah nyobain H1, kualitasnya itu bisa dikatakan mirip-mirip tapi dengan bass yang lebih deep, lebih dewasa dibandingkan dengan H1. Clarity-nya juga masih bagus banget, masih jernih banget. Jadi ini kayak bisa membedakan jenis-jenis musik. Kalau kita dengerin musik kayak akustik, clarity-nya luar biasa jernih. Kalau kita dengerin musik-musik IDM, bass-nya juga nampol banget di situ. So ini aku bisa bilang merupakan TWS di bawah 700 ribuan terbaik yang pernah aku coba. Dan kenapa aku suka produk dari Sunpit, karena ya emang dari segi kualitas yang ditawarkan, kualitas suaranya ya itu bagus banget untuk harga yang ditawarkan. So mungkin itu aja ya pembahasan point of view dari orang awam aja ya, dan semoga ini bisa membantu kalian dalam membeli TWS atau sebagai referensi kalau kalian mau beli TWS. So terima kasih buat kalian yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya.